ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Terus. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبهالهم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. Nah. Baik. Jadi di sini sudah kelihatan ya bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ingin menjelaskan bahwa ini tariqah ahli tafwid dan tariqah ahli ta'wil, yang ahli ta'wil mengatakan itu jalannya as-salaf, itu dusta ya mereka. Ahli ta'wil inilah yang mengatakan bahwa itu jalan yang benar. Jalan mereka yang paling alam, paling ahkam. Iya. Dan ini mengumpulkan dua kerusakan sekaligus. Dan ini subhanallah ya. Subhanallah. Orang-orang yang sudah masuk di dalam pembahasan ini, dan ini mungkin kita akan lewati di pembahasan buruknya dari ilmu kalam itu, menyebabkan berbagai kerusakan. Dia kalau masuk ke dalam mendengar ayat-ayat, hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dia tidak mau diam itu. Dia tanya, kenapa bisa seperti ini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Itu karena kebiasaannya di dalam apa? Dalam mentakwil. Dianggap itu jalannya. Karena itu disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di biografi Amr bin Ubaid Al-Mu'tazili. Ini orang termasuk orang yang paling lancang dari ahlul kalam. Jadi ketika dibacakan kepadanya hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi, hadits ya, hadits Ibnu Mas'ud. Iya, tentang takdir itu penciptaan manusia di janin. Itu dia bilang ini kalau saya dengar hadits ini dari Al-A'mash, saya akan dustakan Al-A'mash. Iya. Saya enggak percaya hadits itu. Terus A'mash itu meriwayatkan dari Zaid bin Wahab. Kalau saya dengar juga dari Zaid bin Wahab, saya dustakan Zaid bin Wahab. Baik, Zaid bin Wahab itu meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Kalau saya dengar dari Ibnu Mas'ud, saya akan dustakan Ibnu Mas'ud. Baik, Ibnu Mas'ud itu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya kalau saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan membantah beliau. Walaupun dia dengar dari Allah. Itu naudzubillah dari kelancangan. Jadi itu masuk di hati mereka itu kesesatan karena keluar dari jalan as-salaf, dari dibangun di atas sangkaan rusak mereka. Karena itu kata beliau di sini, wa sababu dzalika i'tiqaduhum annahu laysa fi nafsil amr sifatun dallat 'alaiha hadhihi an-nusus lisyubuhatil fasida la yasharaku fiha ikhwanahum minal kafirin. Iya. Falamma taqadu intifa' as-sifati fi nafsil amr wa kana ma'a dhalika la budda
للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى. Jadi di sini orang-orang yang mentakwil itu, orang-orang yang mentakwil akan datang kaidah disebut oleh Ibnu Taimiyah nanti, itu pasti dia masuk dalam dua kerusakan. Pasti dia masuk dalam dua kerusakan. Kerusakan yang pertama, dia hilangkan, dia taktil dulu makna, dia hilangkan makna yang ada pada sifat itu. Kemudian setelah itu baru dia serupakan Allah Subhanahu wa taala, apa dia takwil sifat tersebut kepada apa yang dia inginkan. Iya. Jadi ini akan jatuh di dalam banyak kerusakan orang-orang ini. Dan ini akan datang rinciannya ya di kaidah kullu mumatsilin mu'attil wa kullu mu'attilin mumatsil. Akan datang nanti di dalam pembahasan buku ini insyaallah taala. Di sini mereka menggabungkan antara tafwidul ma'na yang mereka sebut itu adalah tariqatus salaf dan sarful lafadz ila ma'anin binu'i takalluf. Ini adalah takwil namanya ya. Ini disebut dengan takwil di istilah mereka. Dan mereka katakan ini adalah tariqatul khalaf. Ya. Akhirnya kebatilan ini murakkab. Dia gabungkan antara fasadil akal wal kufur bis sama. Ya, dari sudut akal itu rusak, sudah diterangkan tidak masuk akal ya, mustahil itu. Dan dia kufur dengan as-sama. Sekarang dia dengar ayat-ayat, hadits-hadits, ada semua ayat-ayatnya, hadits-haditsnya. Iya. Dia akan mengingkari hal tersebut, waliyadzubillah. Akan kufur dengan hal itu. Makanya mereka bisa lancang berucap seperti itu. Itu kelancangan. Baik. Fa inna an-nafya innama i'tamadu fihi ala umurin aqliyah dhannuha bayyinat. Wa hiya syubhat. Itu hakikatnya. Mereka anggap ini dasar ilmiah kuat. Inilah harusnya masuk akal. Iya. Dia pikir itu akal sehat, padahal itu akal syubhat. Akal syubhat. Dia enggak paham itu. Sebenarnya itu syubhat, bukan bayyinat. Bukan bayyinat. Ya. Jadi kata beliau, falamma bana amruhum ala hataini al-muqaddimataini kanatin najiyah. Jadi tatkala mereka ya, hakikat ucapan mereka ini dibangun atas dua hal yang kufur ini. Ya, dua hal yang kufur ini, mereka katakan tariqatus salaf itu adalah tafwid, cuma sekedar lafaz, mana apa sekedar lafaz. Tidak ada mananya, mananya serahkan kepada Allah. Hah? Terus yang kedua, atau mengatakan bahwa ini nas-nas ini harus dipalingkan ke mana yang lain. Harus ditakwil ke mana yang lain. Iya. Maka natijanya apa? Kalau ini ada istijhalu as-sabiqin al-awwalin. Wastiblahahum. Wa i'tiqad annahum kanu qauman ummiyin. Itu artinya dia menganggap jahil para sahabat dari as-sabiqin al-awwalin. Iya. Menganggap mereka ini kaum yang ablah. Orang-orang yang tidak ada akalnya. Meyakini bahwa mereka ini kaum yang ummi. Tidak bisa membaca, tidak bisa memahami. Bimanzilati salihin minal ammah. Seperti orang saleh tapi dari kalangan orang ammah, orang umum. Lam yatabahharu fi haqaiqil ilm billah. Itu kan hakikatnya. Jadi mereka ini para sahabat, para tabiin ini bukan orang yang mendalam ilmu ya. Sebab tidak ada yang tahu hal ini. Mereka aja yang tahu. Ya. Itu natijanya. Walam yatafattanu lidaqaiqil ilmil ilahi. Ya. Dan katanya para salaf ini mereka enggak paham kedetailan-kedetailan ilmu. Jadi antum kalau lihat tuh orang-orang berbicara tentang sifat 7, kemudian berbicara tentang sifat 20, ya belakangan ada sifat 50 lagi. Itu kan dia berbicara dari sudut akal semua itu. Makanya mereka katakan as-sifat al-aqliyah. Iya. Yang ditetapkan secara akal. Jelas? Mereka merasa bangga dengan hal tersebut sebab dianggap oh itu kedetailan ilmu. Kedetailan ilmu. Iya. Saking canggihnya dusta lagi atas nama as-salaf. As-salaf itu sebenarnya bicara kayak gitu. Tapi belakangan Abul Hasan al-Asy'ari datang, dia ringkas dalam bentuk metode takwil.
Jelas ya? Dan itu tidak mungkin benar. Tidak mungkin benar. Hal yang tidak dikenal di masa Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para a'immah, tiba-tiba datang mereka lebih berilmu tentang hal tersebut. Itu tidak masuk akal. Jelas ya? Terus itu kerusakan yang pertama, dia anggap para salaf ini jahil, dan kerusakan yang kedua, wa annal khalaf al-fudala hazul qasbas sabaq fi hadha kullihi. Dan para al-khalaf ini, orang-orang belakangan ini, mereka lah yang hebat. Mereka lah yang mengambil kemenangan di dalam hal ini. Iya. Jelas sampai sini? Jadi ini kerusakan. Di sini penulis rahimahullah sudah masuk menjelaskan hal yang penting sekali. Ini pendahuluan penting sekali ya. Ya beliau terangkan dulu, beliau uraikan dulu. Sebelum beliau bicara tentang ayat-ayat dan hadits seputar sifat, beliau jelaskan dulu bagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya. Iya, Nabi sangat berilmu, sudah menjelaskan, menerangkan segala sesuatu. Para sahabat menerima dari Nabi. Ya mustahil Nabi itu tidak menerangkan hal yang penting bagi umatnya. Diterangkan beberapa sudut secara ilmiah oleh beliau dari adillah sam'iyah dan akliyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian setelah itu beliau terangkan rusaknya jalan al-mufawwidah dan al-muawwilah. Nah, ini kalau sudah tetap dua bangunan ini, itu akan lebih mudah lagi memahami pembahasan masuk ke pembahasan berikutnya, itu lebih gampang, ringan bagi seorang itu memahaminya. Iya. Kemudian setelah itu beliau rahimahullahu taala di sini menjelaskan sejumlah dari ahlul kalam bagaimana mereka menyimpang di dalam hal tersebut. Nah,